Halo, Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Sangat berharap Bapak Ibu, saudara-saudari dalam kondisi yang sehat dan bersuka cita. Sekalipun dalam kondisi yang tidak sehat, jangan lupa untuk terus bersuka cita. Mari kita berdoa sebelum pemenungan firman Tuhan saat ini. Kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menolong melingkupi kami dan membarui kami dalam keseharian kami melalui perenungan firman Tuhan saat ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sudah minum air putih hari ini? Biasanya kalau bangun pagi kita suka minum air putih supaya tubuh kita menjadi segar. Atau kalau beraktivitas di luar, kita suka mencari air putih karena kita butuh air untuk menyegarkan, menyehatkan, dan membuat semangat kita kembali pulih. Begitu juga dengan hidup. Seperti air juga butuh kesegaran, butuh pemulihan, butuh yang menyehatkan dalam hidup kita. Bagaimana kalau air yang kita minum itu tidak sehat? Hanya membuat hidup kita jadi terasa enak. Mungkin terasa manis, tetapi bisa merusak organ-organ tubuh kita. Bahkan kalau air itu tercemar, terkena polusi, kita pasti akan sakit. Dan itu bisa membahayakan hidup kita dan kesehatan kita. Membuat kita menjadi menderita. Begitu juga dengan hidup kita. Kita seringkali tanpa sadar memasukkan, bahkan mengkonsumsi hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita yang terpolusi. Salah satunya yang seringkali tidak sadari adalah keterlukaan hidup kita. Baik keterlukaan karena masa kecil, masa remaja, bahkan dalam kehidupan keseharian kita. Seringkali itu kita pelihara, kita konsumsi dalam hidup kita. Keterlukaan kita seperti air akan masuk dalam seluruh sisi kehidupan kita dan bisa membuat hidup kita menjadi sakit. Bahkan juga mempengaruhi perilaku kita dalam keseharian kita. Kita mengkonsumsi, memelihara, dan menjadikan hidup kita dalam keterlukaan seperti air yang tercemar dan terpolusi. Karena itu saudara-saudari, kita butuh yang lebih dari kita, supaya air yang mengalir dalam hidup kita menjadi air yang sehat. Mengalir melalui kehidupan perilaku kita sehari-hari. Bahkan, aliran air itu akan meresap dan meluas, menjadi warisan-warisan dalam kehidupan anak-anak dan cucu kita, dan mempengaruhi lingkungan sekitar. Kita bisa seperti air yang hendak diminum oleh banyak orang, bahkan banyak makhluk di tengah kehidupan ini. Tetapi apakah mereka yang haus akan bertemu dengan air yang bersih, yang menyehatkan, atau bahkan air yang berpolusi karena keterlukaan hidup kita? Karena itu, salah satu jalan yang keluar adalah berdamai. Kita harus berdamai dengan keterlukaan. Entah kita dalam hidup ini mengalami berbagai persoalan, entah dalam status kita sebagai ibu atau single mom, sebagai ayah yang baik, atau ayah yang pernah melakukan kekerasan, bahkan mengabaikan anak atau keluarga kita, baik kita yang berpenghasilan tinggi atau sedang tidak punya pekerjaan, tetapi jagalah hidup kita agar terus sehat dan segar. Salah satunya adalah tidak membawa keterlukaan kita dalam seluruh hidup kita, karena itu akan menjadi racun polusi yang membahayakan, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk banyak orang. Di dalam proses perdamaian, maka kita harus berani bertemu dengan luka kita.
dan ikut serta untuk diproses, dimurnikan kembali, disehatkan. Salah satu untuk menyehatkan air adalah dengan cara memasak. Kita akan dipanaskan, tetapi kita tidak dipanaskan melalui kekuatan kita sendiri. Ada kekuatan yang luar biasa, adalah kekuatan cintanya Tuhan bagi kita. Di dalam proses perdamaian, maka kita harus berani bertemu dengan luka kita dan ikut serta untuk diproses, dimurnikan kembali, disehatkan. Salah satu untuk menyehatkan air adalah dengan cara memasak. Kita akan dipanaskan, tetapi kita tidak dipanaskan melalui kekuatan kita sendiri. Ada kekuatan yang luar biasa, adalah kekuatan cintanya Tuhan bagi kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus atau pertemuan dengan cintanya Tuhan Yesus Kristus, kita akan bertemu secara otentik di mana kita akan tahu, mengerti dan merasakan bahwa hanya kasih Tuhan Yesus Kristuslah yang tidak akan menolak kita sekalipun kita dalam celah. Di dalam cintanya Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang disambut, bukan sebagai seorang pendosa, tetapi sebagai anak di dalam rahim dan juga dalam hati seorang ibu dan ayah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita akan mengalami pemulihan di mana Tuhan mengurapi kita dan membarui kita menjadi manusia yang baru. Tuhan merengkuh memeluk kita, Tuhan membersihkan kita, Tuhan mengelola kita dalam kasih, sekalipun dalam penderitaan dan juga dalam seluruh hidupnya. Tapi semua Tuhan lakukan karena Dia mencintai kita tanpa batas. Maukah kita untuk bertemu dengan cintanya Tuhan? Supaya keterlukaan kita tidak menjadi momok, menjadi borok, bahkan polusi yang harus diwariskan atau menjadi sumber persoalan dalam kehidupan kita. Bukankah itu adalah siksaan dalam hidup kita? Karena itu, datanglah kepada Tuhan Kristus. Nyatakanlah segala keterlukaan kita, kesakitan kita, dan yakinlah tidak ada cintanya Tuhan yang pernah menolak seorang manusia. Mungkin di tengah-tengah dunia kita menjadi orang tertolak, tetapi dalam cintanya Tuhan, kita adalah menjadi anak Tuhan yang disambutnya. Hanya di dalam Tuhan Kristus dan cintanya, kita yang seharusnya mati, harusnya dibuang, harusnya dimusnahkan menjadi manusia yang dicintai, memberikan hidup dan pembaruan untuk menghidupkan dunia. Ingat, panggilan kita bukan hanya untuk meminum segala yang segar, yang baik dan sehat dalam hidup kita, tetapi kita harus mau memberi diri untuk menjadi air-air yang hidup bagi kehidupan. Dan air yang baik untuk kehidupan adalah air yang sehat, yang segar, dan bersih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk cinta Tuhan yang tidak berkesudahan dan tidak pernah mati sedetik pun. Beri kami kepekaan untuk boleh merasakan juga pimpinan kasih Tuhan. Baik kami sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai single mom, sebagai seorang ayah, mungkin ada banyak ketidakbaikan kami untuk mendidik dan juga mengajar anak-anak kami. Bahkan kata-kata dan keputusan kami melukai hati anak-anak kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah juga kasih Tuhan mengalir dalam pertobatan kami sehingga anak-anak kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang baik. Kami juga berdoa sebagai anak Tuhan. Kami seringkali melukai hati dalam pikiran dan juga perkataan kami, melawan orang tua kami, bahkan kami menuntut lebih dan terlalu keras kepada orang tua kami, yang tanpa kami ketahui mereka berjibaku dengan air mata dan doa, dan berusaha kuat di depan kami dalam senyuman dan kegagahan mereka. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami dibaharui menjadi anak Tuhan yang baik, khususnya mereka yang jauh dari orang tua untuk sekolah bahkan bekerja. Beri kami waktu untuk boleh menyenangkan hati orang tua kami sehingga mereka merasakan jeripaya mereka tidak sia-sia. Bahkan juga untuk oma opa kami Tuhan, berkati mereka sehingga masa usia indah mereka tidak menjadi masa usia indah yang penuh dengan kesunyian dan kesepian. Kami mereka mengingat mereka yang sedang sakit, buat Ibu Yeti, Ibu Neti, buat Bapak Edward, Ibu Trina Ningsih,
Buat Gariel Tuhan, Kau juga sertai juga saudara-saudari kami yang sedang sakit, mereka yang berulang tahun, mereka yang mengalami kedukaan. Untuk Bapak Tony Talar, Kau panggil pulang Bapak terkasih. Untuk Pendeta Emeritus Robi Chandra, Kau panggil pulang juga Ibu Yulia, istri terkasih. Kau juga sertai dalam masa duka ini dengan kekuatan kasih dan anugerah Tuhan. Ya Bapa Allah yang luar biasa, berkati juga GKI Delima ini dengan kekuatan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan, supaya kami boleh mendamaikan satu dengan yang lain, kami juga boleh berdamai dengan diri kami sendiri, dan juga kami boleh menyadari segala keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kami mau bangun GKI Delima ini menjadi rumah cinta Tuhan yang sesungguhnya seturut dan dengan kehendak Tuhan dan kebenaran Tuhan. Karena itu Tuhan, ajarlah kami dengan firman Tuhan, rengkuhan kasih Tuhan dan kebenaran jalan Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, inilah doa kami yang kami haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.